suhu nih. Jangan dong. Itu pakai silomen. Silomen nih. Waalaikumsalam warahmatullahi mudah-mudahan kami bisa menjadi pelajar. Mohon maaf ya. Kami mohon maaf ada yang kurang dalam penyelenggaraan ini. Mudah-mudahan saya kira itu jadi DKM Istiqomah. Selanjutnya untuk mengingat waktu silakan Pak. Iya karena berdua iya karena stain ihdinas siratal mustaqim amma ba'du. Pertama dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita hari ini. Beliau tidak bisa hadir, salam untuk ibu, untuk bapak, karena beliau hari ini ada acara di Cirebon, tidak bisa diwakilkan oleh keluarga lain. Jadi salam, mohon maaf dia tidak bisa hadir. Nikmat iman dan nikmat sehat sehingga kita pada pagi hari ini bisa berkumpul kembali untuk mendengarkan kajian-kajian dari para penceramah kita setiap menyampaikan ceramah-ceramahnya. Salam dan salawat kita haturkan, kita silakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para kita semuanya sampai akhir zaman yang selalu istiqomah menjalani. Wakil Korpomas dan Ibu Pak Iwan dan Cirebon kita. Baik, untuk selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Desa jika ada, tapi kalau Pak Yodan, Pak Ulas ada? Ya, baik, mungkin kita skip saja. Nah, sebelum pada acara ini kami sampaikan menyambung apa yang disampaikan Bapak Yodan tadi terkait dengan donasi korban kebakaran. Kami mewakili Istiqomah hasil kotak amal pagi hari ini insya Allah akan disampaikan juga untuk donasi Pak Yodan. Jadi silakan Bapak Ibu, dan tadi misinya mungkin masih 1 juta ditambah lagi 2 juta, tambah 3 juta. Nanti akan diedarkan mengisi ulang juga. Ada juga kotak yang di luar. Jadi di samping ada yang keliling tadi, kotak yang di luar nanti juga akan disampaikan untuk donasi. Demikian Pak Yodan, mudah-mudahan kepada keluarga yang kebakaran, ya, Allah mengganti dengan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam wa 'allama al-insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'du. Subhanaka ya Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma arhamna bil Qur'anil 'azim
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن. اللهم زينا بزينة القرآن. اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم ارحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Istiqamah yang kebetulan pada hari ini menjadi tuan rumah dari acara pengajian Forkomas, bapak-bapak dan ibu-ibu, para tokoh dan pemuka masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang hadir pada saat ini, datang oleh Forkomas. Mudah-mudahan pengajian Forkomas ini akan dapat terus berjalan dengan baik dalam rangka meningkatkan iman, meningkatkan Islam dan meningkatkan ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tentu tidak lupa salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi kita yang mulia, manusia yang terbaik sepanjang zaman dan masa, yang menjadi qudwah bagi kita umat muslimin. Begitu pula salam penghormatan untuk keluarga dan para sahabat-sahabat beliau, dan kepada umatnya siapa saja yang patuh terhadap ajaran beliau sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu sekalian yang berbahagia, ada suatu istilah yang sering digunakan oleh para ustadz kita, oleh para dai kita, atau oleh siapa saja yang kalau berpidato sering mengakhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Jadi ada permohonan kita minta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan hidayah dan taufik. Istilah yang saya maksudkan ini adalah istilah yang kedua. Kalau istilah yang pertama itu kita tahu hidayah. Hidayah itu artinya apa, Pak? Petunjuk. Taufik apa artinya? Nah, kalau hidayah kita tahu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau taufik, apa sebenarnya yang kita minta dengan taufik? Ada enggak Bapak dan Ibu yang tahu apa arti taufik dengan singkat? Kalau hidayah tadi ke petunjuk, kalau taufik itu artinya apa? Apa artinya, Pak? Apa? Persetujuan taufik. Yang lain ada? Apa artinya taufik? Apa? Keinginan. Taufik itu, Pak, berasal dari bahasa Arab, dari akar kata waffaqa yuwaffiqu taufiqan. Taufik itu bisa kita sebutkan secara ringkas, artinya seperti ini. Seseorang mendapat taufik apabila Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan ke dalam hatinya sehingga apa yang ia kerjakan sesuai dengan keinginan Allah. Nah, itu disebut dengan taufik. Jadi taufik itu artinya persesuaian antara keinginan kita dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah artinya taufik. Jadi sebetulnya yang lebih tepat itu bukan wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi hidayati wat taufiq.
tapi nggak apa-apa sebagai istilah karena sudah diterima masyarakat kita. Jadi artinya apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang seperti itu disebut orang yang mendapatkan taufik dari Allah. Dalam konteks ini, Bapak dan Ibu sekalian, saya teringat kepada sebuah kata-kata bijak dari salah seorang ulama besar kita, bukan orang Indonesia tapi orang Mesir. Ini Ustaz Akib ada di sini, beliau pasti tahu lah. Yaitu almarhum Profesor Dr. Mutawalli Asy-Sya'rawi namanya. Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau punya halaqah tafsir baik di televisi, di radio, di mana-mana, sehingga beliau setelah meninggal dunia tafsirnya itu kemudian dibukukan oleh murid-muridnya, jadilah sebuah buku tafsir lebih daripada 30 jilid yang disebut dengan Tafsir Asy-Sya'rawi. Saya senang kepada uraian-uraian Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Karena apa, Pak? Karena uraiannya mudah dicerna oleh seluruh lapisan. Ya, kira-kira kalau kayak kita di sini kayak seperti Buya Hamka. Kalau Buya Hamka itu kalau bicara dakwah itu kan bisa difahami, Pak. Oleh siapa saja. Oleh orang kelas bawah, kelas menengah, dan kelas atas bisa dipahami. Nah, keistimewaan beliau di sini. Beliau pernah diangkat tahun 1976 sebagai Menteri Wakaf di Mesir, diangkat oleh Presiden Anwar Sadat waktu itu. Cuma setelah 8 bulan jadi Menteri Wakaf, beliau mengundurkan diri, mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden. Dia tidak bersedia lagi jadi Menteri Wakaf. Kenapa? Karena dia merasa bahwa konsepnya sebagai menteri itu tidak bisa jalan. Banyak yang menghalangi beliau. Jadi oleh karena itu lebih bagus, kata beliau, saya mundur saja. Nah, dalam konteks taufik ini saya teringat kata-kata beliau, Pak. Sampai saya hafal. Beliau pernah mengatakan dalam sebuah acara pengajian di televisi bahwa seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dalam konteks taufik itu tadi ingin mengatakan kepada kita seperti ini. Anta turidu wa ana uridu. In akhda'ta nafsaka lima uridu, ataituka lima turidu. Wa illam takhda' nafsaka lima uridu, at'abtuka lima turidu, thumma la yakunu illa ma uridu. Nah, bagus sekali, Pak. Sampai saya hafal itu. Nah, tentu kita perlu terjemahan. Apa sih maksudnya kata beliau itu? Karena di bahasa Arab. Kata Mutawalli Asy-Sya'rawi, seolah-olah Allah itu ingin mengatakan kepada kita seperti ini. Anda punya keinginan. Kita maksudnya manusia. Betul kan, Pak? Kita manusia punya keinginan. Ada yang banyak yang kita inginkan. Tapi Allah mengatakan, aku juga sebagai pencipta kalian punya keinginan. Kalau engkau menundukkan dirimu terhadap apa yang aku inginkan, aku akan memberikan kepadamu apa yang engkau inginkan. Tetapi sebaliknya, bila engkau tidak mau menundukkan dirimu terhadap apa yang aku inginkan, mengalahkan keinginanmu, aku akan membuat Anda capek, letih terhadap apa yang engkau inginkan. Pada akhirnya tidak ada yang terjadi kecuali apa yang aku inginkan. Nah, jadi Bapak dan Ibu, taufik itu mari kita usahakan. Kita usahakan apa yang kita lakukan itu sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu timbul pertanyaan, bagaimana kita tahu apa yang diinginkan oleh Allah kepada kita? Bagaimana caranya, Pak? Itulah kita belajar agama, mempelajari Al-Quran, wahyu Allah, mempelajari sunnah Nabi, menghadiri pengajian, majelis taklim, termasuk performas ini. Dengan performas ini Bapak akhirnya lama-lama tahu apa yang diinginkan oleh Allah kepada kita. Mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang haram, mana yang halal, mana yang dilarang, mana yang diperintah, mana yang dicegah. Nah, itulah gunanya kita melakukan
pengajian supaya kita tahu apa yang diinginkan oleh Allah terhadap kita. Jadi sesuaikan apa yang kita inginkan dengan apa yang diinginkan Allah. Nah, itu namanya taufik, persesuaian, kebersesuaian antara keinginan kita dengan keinginan Allah. Contoh Pak, kalau bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, kan kita puasa, ada makanan, inginnya kita apa Pak? Makan. Ada minum cendol, inginnya kita makan. Tapi Allah gak ingin. Allah punya keinginan lain. Kamu tahan nafsu. Kamu tidak boleh makan dan minum dengan suami istri sampai terbenam matahari. Nah, di situ orang yang mendapat taufik, dia akan mengalahkan keinginannya terhadap apa yang diinginkan oleh Allah, sehingga puasanya berhasil dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sebaliknya, orang yang tidak mendapat taufik, nah, dia akan memenangkan keinginannya daripada apa yang diinginkan oleh Allah, sehingga gagallah puasanya pada hari itu. Na'udzubillahi min. Nah, itu maknanya taufik. Kemudian kita masuk kepada inti kajian kita. Saya ketika diminta untuk memberikan judul, saya katakan judulnya seperti yang tertera di HP kita itu, pesan-pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang universal yang disampaikan oleh beliau pada haji wada. Sebagaimana kita ketahui, ini para jemaah haji kita ini dalam proses pemulangan. Alhamdulillah setelah 2 tahun pemerintah Saudi tidak mengizinkan pengiriman jemaah haji Indonesia, tahun ini alhamdulillah diizinkan jemaah haji kita untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Tetapi jumlahnya dibatasi. Berapa Pak jumlah jemaah haji kita? 100.000 saja. Hanya 100.000 jemaah haji Indonesia yang boleh berhaji pada tahun ini. Dan untuk keseluruhannya pemerintah Saudi menetapkan kuota hanya 1 juta orang saja, baik dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Dulu biasanya sebelum COVID ini, itu kan biasanya jemaah haji kita itu 2 juta, 3 juta, malah saya ingat tahun berapa itu jumlah jemaah haji kita itu 3,5 juta orang yang berangkat ke Saudi, ke Mekah, ke Arafah menunaikan ibadah. Nah, mereka sudah selesai melaksanakan ibadah haji dan dalam rangka proses pemulangan. Sekarang ini jemaah haji kita masih ada di kota Madinah ketika ziarah. Saya dapat info dari teman dari KPI Dewan Dakwah, di mana saya juga menjadi pengurusnya, bahwa kloter terakhir nanti akan masuk ke tanah air kita tanggal 7 Agustus. Setelah 7 Agustus, jemaah haji kita sudah selesai pulang ke tanah air. Nah, kita doakan jemaah haji kita ini setelah melaksanakan ibadah haji, mereka mendapatkan ibadah haji yang mabrur. Allahumma ja'al hajjahum hajjan mabrur wa sa'yahum sa'yan mashkura wa dhanbahum dhanban maghfura wa tijaratahum tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur akhrijna wa akhrijuhum minadh dhulumati ila. Tapi saya sering katakan kepada jemaah haji, orang yang berhaji, haji yang mabrur, itu tidak ada balasannya kata Rasulullah kecuali apa? Al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa. Tapi saya katakan, mudah-mudahan haji Bapak dan Ibu mabrur. Tetapi ini baru tiket untuk masuk ke dalam surga. Belum masuk surga. Kalau mau masuk surga mati dulu nanti. Nanti yang lain ceritanya lagi. Jadi kalau Bapak andainya sudah dapat haji mabrur itu baru hanya tiket untuk masuk ke dalam surga. Tugas para hujjah ini adalah menjaga tiket itu dengan baik. Jangan sampai tiket itu hilang, rusak, robek dan sebagainya, sehingga nanti ketika mau masuk surga diperiksa tiket, oh ini nggak bisa, tiketnya udah kadaluarsa, tiketnya nggak bisa masuk. Nah, itulah tugas para jemaah haji, memelihara kemakmuran. Bapak dan Ibu, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis
yang singkat tapi padat dalam konteks ibadah haji ini. Nabi mengatakan apa? Al-hajju Arafah. Haji itu klimaksnya, puncaknya adalah ketika pelaksanaan wukuf di Arafah pada tanggal berapa Pak? 9 Dzulhijjah, yang disebut dengan Yaumul Wukuf atau Yaum Arafah. Kita tidak tahu apa rahasia di balik kenapa kenapa Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan bahwa haji itu adalah Arafah. Pasti ada rahasia, dan dia merupakan rukun yang terpenting daripada ibadah ini. Sehingga kalau ada jemaah haji nggak wukuf, belum haji, tidak sah haji. Oleh karena itu, jemaah haji yang sakit sudah mau wukuf, masih dirawat di rumah sakit, ambil di rumah sakit, dibawa ke Arafah. Sejam 2 jam di ambulan, setelah tergelincir matahari, dibawa lagi masuk rumah sakit. Supaya apa? Supaya kehadirannya ada di padang Arafah. Nah, Bapak dan Ibu, Nabi kita Muhammad SAW itu hanya berhaji 1 kali saja seumur hidup. Itulah haji pertama dan terakhir beliau, tahun ke-10 Hijrah. Sebetulnya, kalau kita baca sejarah haji, tahun ke-9 Hijrah itu kaum muslimin sudah ada yang berhaji, tapi dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi memerintahkan, hai Abu Bakar, tahun ke-9 haji bersama umat Islam ke Mekah, laksanakan ibadah haji. Kenapa Nabi waktu itu tidak bisa ikut? Karena Nabi ketika itu sibuk menerima delegasi dari berbagai-bagai utusan untuk berbicara dengan beliau di kota Madinah. Jadi oleh karena itu Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, hai Abu Bakar, pimpin jemaah haji. Jadi haji Nabi yang kedua itu, haji yang dilakukan oleh Nabi itu adalah haji yang kedua di dalam Islam. Oleh karena itu tahun itu disebut di dalam sejarah itu dengan Amul Wufud, haji di mana utusan-utusan banyak datang kepada Nabi di kota Madinah, sehingga Nabi tidak bisa ikut. Nabi wukuf pada tahun ke-10 Hijrah itu pada tanggal 9 Dzulhijjah, Yaum Arafah itu kebetulan pada hari Jumat. Jadi Nabi wukufnya di hari Jumat. Kalau kemarin itu wukufnya kan agak berbeda ya, penanggalan kita dengan Saudi Arabia. Cuma sekarang ini Pak, kebetulan di 1 Muharramnya sama dengan Saudi. Padahal kita beda Pak. Nah, cuma bedanya bagaimana? Kalau kita hari ini 1 Muharram karena Zulhijjah kita itu hanya 29 hari. Tetapi Saudi Arabia kemarin itu mereka itu masih tanggal 30 Zulhijjah. Karena tanggal 29 ternyata tidak ada ru'yah, terpaksa dicukupkan bilangan Zulhijjah itu menjadi 30 hari, sehingga pada hari ini kita sama-sama dengan Saudi melaksanakan 1 Muharram. Bapak dan Ibu sekalian, ada 2 peristiwa penting yang terjadi di Arafah pada tahun Nabi melaksanakan haji terakhir, yaitu yang disebut dengan Haji Wada. Kenapa disebut Haji Wada? Satu-satunya haji yang dikerjakan oleh Nabi bersama 124.000, ada yang mengatakan 120.000 para sahabat yang ikut bersama Nabi ketika itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita yang mulia ini, di padang Arafah, peristiwa pertama yang penting yang saya sebutkan tadi adalah ketika wukuf Nabi tanggal 9 Zulhijjah, itulah turunnya ayat yang terakhir dalam rangkaian wahyu kepada beliau. Ayat itu bisa kita baca sekarang di ayat Al-Maidah, pertengahan ayat Al-Maidah. Di situ Allah berfirman apa? Al-yawma ya'isal ladina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Itulah ayat terakhir yang diturunkan oleh Allah lewat Jibril kepada Nabi ketika beliau sedang berdiri di bumi Arafah pada hari Jumat. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang pria Yahudi yang datang menemui beliau. Ini di zaman Umar, Pak,
Setelah Nabi kan Abu Bakar, setelah Umar. Pria Yahudi ini datang kepada Khalifah Umar bin Khattab. Dia bilang, wahai Amirul Mukminin. Jadi umpamanya orang Yahudi ini mengakui itu sudah Khalifah Umar ini Amirul Mukminin mereka. Dia tidak sebut Umar, tapi dia sebut wahai Amirul Mukminin. Dalam riwayatnya begitu. Dia bertanya, kata Umar bin Khattab, ada apa? Ada ayat dalam kitab Anda, katanya kepada Umar. Kitab Anda itu maksudnya apa? Al-Quranul Karim, kitab kaum muslimin. Ada ayat yang ada dalam kitab Anda yang kalaulah sekiranya ayat itu diturunkan kepada kami bangsa Yahudi, kami akan menjadikan momentum itu untuk menjadi hari raya bagi kami. Kemudian Umar berkata, ayat yang mana yang Anda maksudkan itu? Ayat dalam kitab suci kami banyak, 6.000 lebih ayat. Ayat yang mana yang Anda maksudkan itu? Si Yahudi itu mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam. Setelah itu Umar mengatakan kepada orang Yahudi itu dan kepada para sahabat yang hadir, kami tahu persis ketika ayat itu turun, Nabi Muhammad SAW itu berdiri di bumi Arafah pada hari Jumat, tanggal 9 Zulhijjah. Jadi, Bapak dan Ibu, Allah berfirman, pada hari ini orang-orang kafir itu telah putus asa menghadapi agama kalian. Al-yawma ya'isal ladina, bisa dilihat dalam al-yawma ya'isal ladina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Allah mengatakan, jangan kamu takut kepada orang-orang kafir. Wakhshawni, kalian harusnya takut kepadaku, kata Allah. Kemudian baru Allah sebutkan, pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku terhadap kalian, dan aku restui, redai Islam itu menjadi agama bagi kalian sampai hari kiamat nanti. Itulah ayat terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 81 hari setelah itu, Nabi kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad meninggal dunia, meninggalkan umat yang dicintai oleh beliau dan yang mencintai. Ini peristiwa penting, Pak. Penutup akhir wahyu itu terjadi di Arafah tanggal 9 Zulhijjah pada tahun ke-10 Hijrah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi oleh karena itu, Pak, ini harus kita pahami. Agama kita ini sudah sempurna, Pak. Tak perlu ditambah-tambah lagi, tak perlu dikurang-kurangi lagi. Nabi kita sudah selesai. Nabi Muhammad penutup segala nabi. Oleh karena itu, kalau ada orang yang ngaku-ngaku sekarang jadi nabi, nah. 1, 2. Ya, Masjid Istiqomah takbir. Sekali lagi agungkan asma Allah takbir.